Selama berabad-abad, Kepulauan Jepang tetap berada di luar peradaban besar benua Asia. Di tengah lanskap pegunungan dan pantai-pantai yang tersebar, masyarakat agraris mulai muncul dan berorganisasi di bawah klan-klan regional. Klan yang paling berpengaruh di antara mereka, Yamato, berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya di wilayah tengah dan meletakkan dasar bagi jenis otoritas baru yang menggabungkan ritual, garis keturunan, dan kekuatan. Koneksi dengan semenanjung Korea memperkenalkan elemen teknis, artistik, dan agama yang mengubah praktik-praktik lokal. Di antara kontribusi tersebut, Buddhisme dan aksara tiba dari Tiongkok sangat mengubah cara memerintah dan memahami dunia. Selama abad-abad yang berikutnya, Jepang mengalami serangkaian reformasi kelembagaan, mengonsolidasikan administrasi terpusat, dan mengembangkan budayanya sendiri yang mengintegrasikan unsur asing dengan unsur pribumi. Sosok kaisar menjadi kokoh, sistem hukum dikodifikasi, dan muncul ekspresi artistik yang meninggalkan jejak dalam sejarah negara itu. Bagaimana peradaban Jepang dibangun dari akar kesukuan hingga menjadi negara yang terpusat. Ribuan tahun pertama dari subsistensi nomaden ke sawah hierarkis. Sejarah paling awal Kepulauan Jepang dimulai jauh sebelum munculnya kerajaan atau nama-nama yang dikenal. Selama ratusan ribu tahun, pulau-pulau itu dihuni oleh kelompok-kelompok yang hidup dari berburu, memancing, dan mengumpulkan. Mereka tidak meninggalkan catatan tertulis, tetapi meninggalkan perkakas, sisa-sisa tempat tinggal, dan benda-benda yang memungkinkan rekonstruksi dunia mereka. Bukti tertua kehadiran manusia berasal dari setidaknya 100.000 tahun yang lalu. Meskipun kelompok-kelompok awal ini tidak membuat tembikar atau mengembangkan struktur yang tahan lama, arkeologi telah mengidentifikasi jejak mereka di berbagai tempat, terutama di ketinggian dekat sumber air dan jalur migrasi hewan. Menjelang milenium ke-10 sebelum era umum, muncul perubahan-perubahan penting. Pecahan tembikar kasar mulai ditemukan, dihiasi dengan tanda-tanda tali yang ditekan. Karakteristik ini memberikan nama kepada salah satu budaya paling abadi di prasejarah Jepang, Jomon. Berbeda dengan para pendahulu mereka, masyarakat Jomon membangun rumah semi bawah tanah yang diorganisir dalam desa-desa kecil dan membuat perkakas kompleks yang mencakup mangkuk, mata panah yang dipoles, dan perhiasan pribadi. Mereka juga meninggalkan kuburan dengan persembahan dan figur antropomorfis yang dimodelkan dari tanah liat yang dikenal sebagai dogu, yang mencerminkan aspek ritual yang belum sepenuhnya dipahami. Periode Jomon berlangsung selama beberapa milenium dan melewati berbagai fase. Tahap awal ditandai oleh komunitas kecil dengan perkakas terbatas yang terutama bergantung pada sumber daya alam musiman. Seiring waktu, muncul teknik berburu dan memancing baru, seperti penggunaan perangkap, jaring, dan mata kail yang memungkinkan mereka untuk menetap dengan lebih stabil. Selama fase pertengahan, yang bertepatan dengan iklim yang lebih hangat, terjadi pertumbuhan demografi, disertai dengan kompleksitas yang lebih besar dalam tembikar dan pola permukiman desa-desa menjadi lebih banyak, dan beberapa di antaranya memiliki puluhan rumah yang diorganisir dalam lingkaran. Pada tahap akhir, terlihat spesialisasi yang semakin meningkat dalam produksi perkakas batu, pembangunan struktur komunal, dan akumulasi cangkang dalam gundukan besar yang telah menjadi sumber utama untuk memahami pola makan dan lingkungan mereka. Endapan ini, yang tersebar di sepanjang seluruh pantai, berisi sisa-sisa moluska, tulang hewan, benda-benda sehari-hari, dan bahkan gigi manusia yang dimodifikasi. Seiring waktu, masyarakat Jomon mengembangkan jaringan pertukaran yang menghubungkan wilayah-wilayah yang jauh, sebagaimana dibuktikan oleh manik-manik, batu vulkanik, dan bahan non-lokal lainnya yang ditemukan di permukiman mereka. Transisi menuju periode baru dimulai secara perlahan. Di beberapa wilayah selatan, terutama di Kyushu, terdeteksi tanda-tanda kontak dengan populasi dari benua Asia. Bentuk budidaya baru tiba, di antaranya padi di sawah yang digenangi air, serta teknik metalurgi yang mengubah ekonomi dan organisasi sosial. Inovasi-inovasi ini memberi jalan pada periode Yayoi yang menandai dimulainya transformasi mendalam dalam struktur kepulauan tersebut. Berbeda dengan budaya sebelumnya, masyarakat Yayoi tinggal di desa-desa yang mencakup lumbung tinggi untuk menyimpan padi, rumah dengan atap jerami, dan lahan pertanian yang dibatasi oleh saluran dan tanggul.
Penggunaan perunggu dan besi memperkenalkan perkakas yang lebih efisien, seperti sabit, pisau, dan mata tombak yang dicetak. Mereka juga mulai memproduksi cermin, lonceng ritual yang dikenal sebagai dotaku, dan senjata seremonial dari logam yang mengindikasikan munculnya kelas-kelas sosial yang berbeda. Bukti arkeologis menunjukkan pertumbuhan populasi yang dipercepat selama periode ini, sebagian karena ketersediaan makanan yang lebih besar dan organisasi kerja pertanian yang lebih baik. Desa-desa meluas dan di beberapa daerah dibangun benteng dengan pagar dan parit yang menunjukkan konflik antara komunitas yang bersaing. Telah ditemukan sisa-sisa tengkorak dengan patahan dan penguburan kolektif dengan tanda-tanda kekerasan, menunjukkan bahwa kontrol atas sumber daya mungkin telah menimbulkan ketegangan pola permukiman berubah secara signifikan. Sementara masyarakat Jomon lebih menyukai daerah yang tinggi dan berhutan, masyarakat Yayoi menetap di dekat lembah sungai, tempat budidaya padi dimungkinkan. Penggalian di tempat-tempat seperti Yoshinogari telah mengungkapkan kompleks tempat tinggal dengan menara pengawas, bengkel metalurgi, dan makam yang terhierarki. Beberapa kuburan berisi benda-benda mewah, senjata perunggu, dan manik-manik kaca yang berasal dari benua yang mencerminkan keberadaan para pemimpin atau elit yang dominan. Penggunaan perunggu tidak meluas di seluruh kepulauan. Di barat, terutama di Kyushu Utara, diproduksi dotaku yang dihiasi dengan pola geometris dan adegan kehidupan sehari-hari. Benda-benda ini tidak memiliki fungsi praktis yang jelas dan jumlahnya yang terbatas menunjukkan nilai simbolis atau seremonial. Sebaliknya, di timur, besi digunakan lebih intensif untuk perkakas pertanian dan persenjataan yang menunjukkan perbedaan regional dalam akses dan penggunaan teknologi. Kedatangan adat istiadat baru juga mempengaruhi ritual pemakaman. Selama periode Yayoi, penguburan menjadi lebih kompleks dengan makam batu, bilik kayu, dan sesajen pribadi. Dalam beberapa kasus, digunakan peti mati berbentuk perahu, sementara di kasus lain ditempatkan persembahan berupa padi, tembikar, dan benda perunggu di samping jenazah. Praktik-praktik ini mencerminkan pandangan yang lebih terstruktur tentang dunia spiritual dan posisi sosial individu di dalam komunitas. Kontak dengan Korea dan Tiongkok semakin intensif dalam periode ini. Kronik Tiongkok menyebutkan duta besar yang dikirim dari Jepang dan menggambarkan masyarakat yang terbagi menjadi banyak klan yang diperintah oleh para pemimpin lokal. Seorang tokoh wanita bernama Himiko diakui sebagai ratu pendeta dari suatu wilayah yang oleh sumber-sumber diidentifikasi sebagai Yamatai. Meskipun lokasi tepatnya masih diperdebatkan, keberadaannya menunjukkan bahwa menjelang abad ketiga, era kita sudah ada bentuk-bentuk kekuasaan terpusat berdasarkan struktur keagamaan. Evolusi dari masyarakat pengumpul menuju komunitas pertanian yang terorganisir tidak terjadi secara serentak di seluruh Jepang. Beberapa wilayah mempertahankan tradisi Jomon, bahkan ketika yang lain mengadopsi praktik Yayoi. Perubahan lebih cepat terjadi di daerah-daerah dekat laut pedalaman dan lebih lambat di daerah pegunungan utara. Terlepas dari perbedaan ini, warisan kedua periode tersebut menyatu seiring waktu, meletakkan dasar bagi munculnya negara-negara kuno yang akan mendominasi tahap-tahap berikutnya dari sejarah Jepang. Kepemimpinan, pemakaman, dan ekspansi, kekuatan pembentuk Yamato. Di dataran yang terletak di wilayah tengah Jepang, khususnya di Nara, didirikan sebuah kerajaan yang mulai terkonsolidasi antara tahun 250 dan 300 era kita. Kekuatan itu berevolusi, meluas, dan menghadapi berbagai perubahan selama sekitar 300 tahun. Selama waktu itu, para raja yang memerintah dimakamkan di kuburan tanah yang sangat besar, yang melahirkan nama yang digunakan untuk menyebut periode itu, era gundukan pemakaman atau kofun. Dalam abad-abad tersebut, terjadi transformasi signifikan. Petani menduduki tanah yang sebelumnya tidak diolah dan mengubahnya menjadi sawah migran dari timur laut Asia, memperkenalkan teknik kontinental yang meningkatkan proses produksi. Muncul penunggang kuda yang dipersenjatai dengan pedang besi dan diorganisir pasukan yang berhasil mendominasi sebagian besar wilayah Jepang dan bahkan mencapai daerah tetangga di semenanjung Korea. Pada saat yang sama, para penguasa mulai mengirim utusan ke istana-istana yang jauh di Korea maupun di Tiongkok.
Namun, tidak ada dokumen tertulis dari saat itu yang diproduksi di dalam Jepang yang terlestarikan, dan catatan yang ditemukan dalam kronik Korea atau Tiongkok tidak menawarkan gambaran rinci tentang kehidupan sehari-hari di pulau-pulau itu. Hingga pertengahan abad ke-20, umum bagi para sejarawan Jepang untuk melihat peristiwa-peristiwa ini sebagai tahap misterius di mana garis kekaisaran akan muncul. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan baru berdasarkan bukti dokumenter dan temuan arkeologi berskala besar. Dari berbagai perspektif, masa lalu itu mulai diinterpretasi ulang. Misalnya, Egami Namio menggunakan sumber-sumber Korea dan data penggalian untuk mengemukakan bahwa mereka yang mengambil kendali adalah prajurit berkuda yang akan tiba dari Asia Utara. Sementara itu, Ishimoda Sho menganalisis dokumen-dokumen kuno dan mengidentifikasi di dalamnya unsur-unsur khas dari tahap heroik. Selama abad ketiga, ada seorang ratu bernama Himiko, tetapi hubungan pasti antara otoritasnya dan kekuatan yang kemudian muncul di Yamato tidak diketahui. Ada banyak keraguan tentang apakah ada kelanjutan langsung antara pemerintahannya dan pendirian kerajaan ini. Data yang telah diperoleh sebagian besar berasal dari makam. Pada paruh kedua abad ketiga, struktur pemakaman berskala besar mulai didirikan di Tenggara Yamato. Konstruksi-konstruksi tersebut terkait dengan munculnya tokoh-tokoh yang mungkin disebut raja-raja besar, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa prasasti yang ditemukan pada pedang abad kelima. Senjata-senjata itu ditemukan di dua gundukan pemakaman, satu di Kumamoto dan satu lagi di Saitama. Tidak ada bukti bahwa gelar tersebut digunakan sebelum masa itu. Faktanya, istilah kaisar atau permaisuri tidak didokumentasikan dalam sumber Jepang hingga Kode Taiho tahun 701. Kumpulan makam terbesar berada di Tenggara Yamato ukuran, dan kompleksitasnya menunjukkan bahwa penghuninya adalah figur sentral dalam organisasi politik. Meskipun gundukan yang lebih tua, yang dikenal sebagai Funkyubo, juga telah ditemukan, perbedaan antara satu dan yang lain menunjukkan bahwa ada perubahan dalam cara kekuasaan direpresentasikan. Melalui prasasti seperti yang ada pada pedang Inariyama, nama dan gelar telah diidentifikasi yang membantu merekonstruksi sebagian dari hierarki tersebut. Pedang itu sendiri adalah persembahan pemakaman yang mencerminkan status dan hubungan dengan kekuatan sentral. Di sekitar makam-makam itu juga telah ditemukan benda-benda yang mengungkapkan kontak dengan benua. Beberapa teknik penempaan dan gaya keramik menunjukkan pengaruh asing. Koneksi paling jelas berasal dari Korea, khususnya dari Kerajaan Paekche. Selama periode ini, hubungan dengan kerajaan-kerajaan Korea sangat intens. Yamato menjalin hubungan dengan Paekche, Silla, dan Kaya, dan juga memiliki konfrontasi dengan beberapa di antaranya. Sebagian informasi tentang ikatan tersebut muncul dalam kronik Korea, seperti Samguk Sagi. Menurut catatan-catatan ini, pasukan Jepang berpartisipasi dalam aksi militer di Semenanjung, kadang-kadang untuk mendukung Paekche atau bersaing dengan Silla Salah. Satu elemen kunci dari periode ini adalah kehadiran kuda. Sisa-sisa tulang dan representasi dalam haniwa menegaskan bahwa penunggang kuda adalah bagian sentral dari organisasi militer. Penggunaan kuda mengubah pola peperangan di pulau itu dan memungkinkan beberapa kelompok untuk mengonsolidasikan otoritas mereka melalui kekuatan senjata yang ditemukan seperti pedang lurus besi, tombak, dan mata panah, menunjukkan teknologi canggih untuk masa itu. Alat-alat ini didistribusikan secara terkontrol yang menunjukkan sistem hierarki di mana akses ke barang-barang tertentu diatur oleh elit organisasi teritorial juga berubah. Dibentuk unit-unit regional yang dipimpin oleh kepala suku lokal yang menjaga hubungan dengan pusat kekuasaan di Yamato melalui pernikahan, aliansi, dan jaringan pertukaran, distrukturkan sebuah sistem yang memperluas jangkauan pemerintahan sentral ke berbagai wilayah kepulauan. Beberapa dokumen berikutnya, seperti Nihon Shoki, mencatat nama-nama pemimpin regional ini dan menjelaskan hubungan mereka dengan istana. Meskipun teks-teks ini ditulis berabad-abad kemudian, teks-teks ini mengandung tradisi lisan yang membantu merekonstruksi sebagian dari panorama politik pembangunan Kofun, membutuhkan organisasi yang kompleks. Itu tidak hanya melibatkan tenaga kerja yang banyak, tetapi juga pengetahuan teknik, kontrol sumber daya, dan logistik yang canggih. Beberapa makam ini berbentuk lubang kunci, dengan dimensi yang melebihi 200 meter panjangnya.
Kudeta istana dan revolusi kelembagaan, lahirnya tata tertib kekaisaran. Selama dekade-dekade awal abad ke-7, pemerintahan Jepang masih dipimpin oleh sebuah klan yang memusatkan kekuasaan sentral. Meskipun ada penguasa nominal, kendali efektif atas urusan politik dijalankan oleh keluarga Soga yang telah memengaruhi keputusan-keputusan penting secara langsung sejak generasi sebelumnya. Pada tahap itu, yang benar-benar mengendalikan sumber-sumber kekuasaan adalah Soga no Emishi. Dominasinya terkonsolidasi setelah eliminasi rival internalnya dan penguatan aliansi yang menjamin kesinambungan garis keturunan yang dominan. Terlepas dari penampilan stabilitas, ketegangan mulai tumbuh di lingkungan terdekat takhta. Pada tahun 645, terjadi kudeta yang menentukan Pangeran Nakano Oe dengan dukungan dari Nakatomi no Kamatari dan sekutu lainnya, melakukan serangan di mana Soga no Iruka, putra Emishi, dibunuh di dalam kompleks kekaisaran. Tindakan ini segera menyingkirkan figur utama klan Soga dan menyebabkan kejatuhan definitif dari pengaruh politik mereka. Emishi sendiri, setelah mendengar kejadian tersebut, bunuh diri. Sejak saat itu, pangeran muda itu memimpin serangkaian perubahan yang akan menandai arah baru dalam sejarah kelembagaan negara tersebut. Kaisar Kotoku dinobatkan dalam konteks itu dan diumumkan transformasi struktural sistem pemerintahan. Modifikasi tersebut memiliki tujuan utama untuk menekan kekuasaan turun-temurun dari keluarga-keluarga yang hingga saat itu telah mengendalikan wilayah dan jabatan regional. Hal ini bertujuan untuk menggantikan model itu dengan administrasi, di mana pejabat akan dipilih sesuai dengan tatanan hierarkis yang bergantung langsung pada penguasa. Langkah-langkah ini dikelompokkan di bawah nama Reformasi Taika. Sebagai bagian darinya, proklamasi resmi diumumkan di mana ditetapkan pembagian wilayah yang seragam, pajak yang terorganisir, dan catatan sensus yang akurat. Dasar dari keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh model-model yang diambil dari benua. Provinsi-provinsi baru dibagi lagi menjadi unit-unit yang lebih kecil di bawah administrasi terpusat. Jabatan-jabatan lokal mulai ditunjuk dari istana. Gelar-gelar turun-temurun lama yang memungkinkan klan-klan menjalankan otoritas independen dihilangkan. Pajak harus dibayar dalam produk pertanian, kain, dan tenaga kerja, dan pengumpulannya diorganisir secara teratur. Juga diberlakukan sistem transportasi resmi yang memfasilitasi pergerakan utusan dan barang antara ibu kota dan daerah. Kaisar Kotoku memindahkan kedudukannya ke Naniwa yang pada saat itu merupakan titik strategis karena aksesnya ke rute maritim. Di sana ia mendirikan kantor-kantor pemerintahan yang berfungsi sebagai inti administratif. Meskipun istana tetap menjadi pusat simbolis kekuasaan, fungsi-fungsi politik disusun dengan kejelasan yang lebih besar. Diperkenalkan hierarki kementerian yang mengawasi berbagai aspek pemerintahan, urusan internal, keuangan, hubungan luar negeri, dan pertahanan. Struktur-struktur ini meniru model-model yang sudah digunakan di wilayah-wilayah lain di Asia Timur. Setelah wafatnya Kaisar Kotoku pada tahun 654, Pangeran Nakano Oe naik takhta dengan nama Tenji. Selama masa pemerintahannya, lebih banyak langkah yang diterapkan yang memperkuat aparatur negara. Di antaranya, diadopsi sistem militer berdasarkan wajib militer petani. Juga didirikan jaringan gudang publik untuk menjamin cadangan biji-bijian yang ditujukan baik untuk keadaan darurat maupun untuk tunjangan bagi pejabat yang sedang bertugas. Sebagai bagian dari dorongan reformasinya, Kaisar mempromosikan penyesuaian normatif yang berusaha meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat kontrol sentral. Meskipun rincian lengkap dari upaya hukum ini tidak tersimpan, diketahui bahwa itu memengaruhi organisasi selanjutnya dari sistem birokrasi. Di bawah mandatnya juga dikonsolidasikan sistem peringkat yang mengklasifikasikan pejabat berdasarkan prestasi, pengalaman, dan loyalitas. Sistem 19 tingkat disesuaikan untuk membatasi akses ke peringkat atas, yang dicadangkan untuk orang-orang yang dekat dengan takhta. Selama tahun-tahun ini, kontak diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di benua diintensifkan. Utusan dikirim ke Silla dan ke Tang, dan sebagai tanggapan diterima misi-misi asing. Pertukaran ini berkontribusi untuk memperkuat pengetahuan tentang struktur administratif asing. Istana Jepang mengadopsi berbagai elemen dari sistem-sistem tersebut untuk diterapkan di wilayahnya sendiri. Pada saat kematian Kaisar Tenji pada tahun 672, pengganti yang jelas tidak ditetapkan.
Ketidakpastian ini memicu perselisihan untuk takhta antara Pangeran Otomo, putra Tenji, dan pamannya, Pangeran Oama. Konflik berakhir dengan perang saudara singkat yang dikenal sebagai pemberontakan Jinshin. Pasukan Oama yang telah mengumpulkan dukungan di provinsi-provinsi timur berhasil memaksakan diri setelah beberapa pertempuran kecil Otomo dikalahkan dan Oama diproklamasikan sebagai kaisar di bawah nama Tenmu. Dengan kedatangan Tenmu, banyak reformasi yang dimulai pada dekade-dekade sebelumnya diperkuat, sistem gelar kebangsawanan diorganisir ulang, menghilangkan tingkat yang tidak perlu, dan memusatkan otoritas pada peringkat yang lebih tinggi. Jumlah garis keturunan yang diizinkan untuk menggunakan nama keluarga yang membangkitkan hak istimewa kuno dikurangi. Tujuannya adalah untuk memusatkan otoritas di sekitar figur kekaisaran dan membatasi kekuasaan otonom dari keluarga-keluarga yang berpengaruh. Selama masa pemerintahannya juga dikeluarkan ketentuan baru tentang kepemilikan tanah. Ditetapkan bahwa tanah yang diolah akan dikelola oleh negara yang akan mendistribusikannya sementara di antara para petani. Sebagai gantinya, mereka diwajibkan untuk membayar upeti, melakukan pekerjaan umum, dan mengirim rekrutan. Dibuat catatan terperinci yang memungkinkan untuk mengontrol penggunaan tanah dan menghitung kontribusi dari setiap desa langka ini yang dikenal sebagai sistem lahan setara, bertujuan untuk menghambat peningkatan properti pribadi. Administrasi diorganisir ulang di bawah dua badan besar, satu dikhususkan untuk urusan ritual dan agama, dan satu lagi yang bertanggung jawab atas pemerintahan sekuler. Kedua badan tersebut bergantung pada penguasa dan mengawasi kementerian-kementerian khusus. Dikeluarkan norma-norma untuk mengatur perilaku karyawan, mengontrol akses ke jabatan, dan menetapkan proses pengawasan. Menjelang tahun 689, di bawah pemerintahan Permaisuri Jito, Kode Asuka Kiyomihara diumumkan. Kompilasi hukum ini mencakup ketentuan tentang sistem pidana, perpajakan, dan organisasi kantor-kantor pemerintahan. Ia juga mendefinisikan hak dan kewajiban dari berbagai kategori sosial, dari bangsawan hingga petani. Dengan kumpulan undang-undang ini, sistem negara mencapai tingkat kompleksitas dan keseragaman yang lebih tinggi daripada tahap-tahap sebelumnya. Praktik-praktik keagamaan diintegrasikan ke dalam struktur baru ini. Buddhisme dipromosikan secara resmi, dan dibangun kuil-kuil di bawah sponsor negara para biksu dicatat dan ditetapkan kontrol atas jumlah dan kegiatan mereka. Juga ditegaskan kembali peran ritual-ritual leluhur yang terus dipimpin oleh anggota keluarga kekaisaran. Fusi antara administrasi dan kepercayaan ini memperkuat otoritas takhta. Pada akhir abad ke-7, aparatur negara telah memiliki badan hukum, hierarki administratif, sistem fiskal yang diatur, dan tentara yang direkrut secara sistematis. Figur kaisar mulai menempati pusat skema politik, dikelilingi oleh lembaga-lembaga yang menanggapi otoritas langsungnya. Meskipun beberapa klan mempertahankan prestis tertentu, mereka tidak lagi dapat bertindak secara independen di hadapan pemerintah sentral. Perubahan yang dilakukan selama abad ini meletakkan dasar bagi tatanan politik Jepang untuk abad-abad berikutnya. Adopsi model-model kontinental yang disesuaikan dengan kondisi lokal memungkinkan pembangunan administrasi yang mampu mempertahankan kekuasaan sentral yang stabil. Reformasi tidak diterapkan segera di seluruh negara, tetapi pengaruhnya menyebar secara progresif dari ibu kota ke provinsi-provinsi. Abad ke-7 berakhir dengan istana yang diperkuat, struktur hukum yang dikonsolidasikan, dan model negara yang akan menjadi referensi untuk perkembangan periode berikutnya. Reformasi yang diprakarsai oleh Pangeran Nakano-Oe dan dilanjutkan oleh kaisar-kaisar yang menggantikannya menandai transisi dari sistem berbasis klan menuju pemerintahan terpadu di bawah otoritas kekaisaran. Sentralisasi yang gagal dari ibu kota tetap ke kekacauan administratif. Pada tahun 710, pusat pemerintahan secara resmi dipindahkan ke Nara, menandai dimulainya era yang ditentukan oleh ibu kota yang tetap, dengan struktur kekaisaran permanen dan sistem negara yang lebih terdefinisi. Kota ini, yang saat itu dikenal sebagai Heijokyo, dirancang mengikuti skema persegi panjang yang mereplikasi model kontinental, terutama model dari Chang'an. Dengan jalan-jalan yang luas dan organisasi berbentuk kisi, pusat kekuasaan yang baru ini mengonsolidasikan kontrol sentral atas berbagai wilayah kepulauan. Setelah menetap di Nara, istana mulai memperkuat struktur administrasi.
Kantor-kantor pusat pemerintahan dipertahankan, dipimpin oleh Daejeon, di mana para menteri bertanggung jawab atas urusan negara. Badan ini memiliki divisi yang bertugas untuk setiap fungsi pemerintahan, seperti peradilan, keuangan, ritual, dan urusan sipil. Setiap provinsi memiliki gubernur yang dikirim dari ibu kota dan pembagian wilayah dikonfirmasi untuk memastikan pengawasan langsung dari pusat ke daerah. Sistem pencatatan populasi dan tanah memungkinkan pihak berwenang untuk mengetahui secara pasti sumber daya yang tersedia yang memfasilitasi distribusi lahan pertanian di bawah prinsip kesetaraan. Langkah ini yang berasal dari Kode Taiho bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan kontrol fiskal. Lahan yang dapat diolah dialokasikan kepada setiap individu dewasa dan para petani diwajibkan membayar upeti dalam bentuk produk dan memenuhi pekerjaan umum berkala. Bentuk redistribusi ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan konstan antara sumber daya dan populasi aktif. Untuk menjaga ketertiban dan melindungi sistem, dikembangkan badan pejabat regional. Pejabat-pejabat ini, baik di tingkat provinsi maupun distrik, bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak, menerapkan norma-norma, dan mengorganisir pekerjaan wajib. Sebagian besar jabatan ini diduduki oleh anggota keluarga lokal yang berpengaruh, yang memungkinkan adanya kolaborasi antara pusat dan elit regional. Hubungan ini menghindari konflik yang sering terjadi, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi dan favoritisme. Kodifikasi hukum terus menjadi prioritas. Pada tahun 718, Kode Yoro memperbarui dan mengganti bagian-bagian dari Kode Taiho sebelumnya. Kumpulan norma baru ini, meskipun telah dirumuskan, tidak segera diterapkan sepenuhnya. Beberapa pasal dimodifikasi sebelum diterapkan, dan beberapa ketentuan hanya ada secara nominal. Namun, tujuannya jelas, mengonsolidasikan pemerintahan sentral yang seragam dengan norma-norma tertulis yang membatasi kekuasaan diskresioner dan menjamin administrasi yang koheren. Bersamaan dengan aparatur negara, agama menempati tempat penting dalam legitimasi kekaisaran. Buddhisme, yang diperkenalkan beberapa waktu lalu, dipromosikan dengan kuat dari ibu kota. Didirikan kuil-kuil yang disponsori oleh istana dan dialokasikan tanah serta sumber daya untuk pemeliharaannya. Sosok kaisar mulai semakin dikaitkan dengan perlindungan hukum Buddha seiring dengan tumbuhnya pengaruh agama, tumbuh pula pentingnya kuil-kuil dan biksu-biksu tertentu dalam politik nasional. Salah satu poin paling menonjol dari aliansi antara agama dan negara ini adalah pembangunan kuil Todaiji kompleks ini, yang didorong oleh Kaisar Shomu, dikonsepsikan sebagai simbol kekuasaan sentral dan pengabdian resmi. Untuk membiayai pekerjaan itu, diorganisir kampanye pengumpulan dana nasional, di mana berpartisipasi mulai dari pejabat hingga penduduk desa. Kuil itu menampung Buddha besar dari perunggu, yang pengecorannya membutuhkan sejumlah besar sumber daya manusia dan material. Pembangunannya menegaskan kembali peran pemerintah sebagai pelindung iman dan pengarah kesejahteraan kolektif. Peran Kaisar Shomu meluas di luar patronase agama. Administrasinya mempromosikan jaringan kuil provinsi dengan gagasan untuk memperluas kontrol spiritual dan politik ke semua wilayah. Jaringan institusi ini berfungsi tidak hanya untuk menyebarkan doktrin Buddha, tetapi juga untuk menyampaikan keputusan istana dan memperkuat kehadirannya di luar Nara. Selama tahun-tahun ini, istana menghadapi tantangan internal yang terkait dengan suksesi dan kekuasaan nyata. Permaisuri Koken, yang kemudian dikenal sebagai Shotoku, merebut kembali takhta setelah selingan singkat dan menghadapi ketegangan dengan tokoh-tokoh aristokrasi. Kedekatannya dengan Biksu Dokyo memicu kontroversi di dalam pemerintahan. Ia dipromosikan ke jabatan yang belum pernah ada sebelumnya, dan kenaikannya membangkitkan ketakutan di antara para pejabat yang melihatnya sebagai ancaman terhadap struktur tradisional. Situasi ini menyebabkan perpecahan internal yang membahayakan stabilitas kelembagaan. Konflik dengan Dokyo berakhir secara tiba-tiba setelah kematian permaisuri biksu itu diasingkan dan dilarang bagi anggota klerus untuk kembali menduduki posisi yang dekat dengan takhta. Keputusan ini menandai perubahan dalam hubungan antara agama dan politik, membatasi campur tangan langsung Buddhisme dalam urusan pemerintahan. Meskipun kuil-kuil terus menerima dukungan, ditetapkan batas yang lebih jelas antara kekuasaan spiritual dan sekuler. Situasi fiskal mulai memburuk, perluasan tanah yang dibebaskan dari pajak mengurangi pendapatan negara.
Seiring dengan para bangsawan, kuil-kuil, dan tokoh-tokoh berpengaruh memperoleh hak istimewa, beban pajak jatuh pada sektor populasi yang semakin berkurang. Hilangnya progresif lahan fiskal memaksa istana untuk mencari bentuk pendanaan baru, tetapi solusi yang diterapkan tidak berhasil membalikkan kemerosotan. Istana berusaha untuk mengatasi tren ini dengan memperkuat inspeksi, tetapi langkah-langkah itu tidak memadai. Catatan berhenti diperbarui secara teratur, dan jumlah pekerja yang tersedia untuk pekerjaan umum berkurang. Struktur yang telah memungkinkan administrasi yang seragam mulai terfragmentasi, dan banyak ketentuan hukum tidak memiliki aplikasi nyata di provinsi-provinsi yang paling jauh. Menjelang akhir abad itu, kesulitan administratif semakin parah. Ketidakmampuan untuk mengontrol wilayah yang paling terpencil menyebabkan erosi prinsip sentralisasi Kaisar Kanmu ketika naik takhta, menemukan mesin negara yang lemah dan sistem fiskal yang hampir tidak berfungsi. Menghadapi panorama ini, ia memutuskan untuk meninggalkan Nara sebagai ibu kota dan mendirikan pusat baru di Nagaoka yang menandai berakhirnya suatu tahap dan dimulainya reorganisasi mendalam. Pemindahan ibu kota bertujuan untuk memulihkan kontrol langsung kaisar atas aparatur negara, mengurangi pengaruh klan lokal, dan menghentikan kekuasaan berlebihan dari kuil-kuil. Meskipun Nara telah melambangkan konsolidasi negara kekaisaran, Nara juga telah menyaksikan pertumbuhan struktur paralel yang membatasi otoritas sentral. Dengan pendirian Nagaoka, babak baru dibuka dalam upaya untuk memperbarui pemerintahan. Warisan Nara tercermin dalam catatan, undang-undang, dan organisasi yang membentuk aparatur negara terpadu pertama Jepang. Terlepas dari kegagalan dalam penerapannya dan masalah yang ditimbulkan oleh sistem pajak, prinsip-prinsip yang ditetapkan di sana meletakkan dasar bagi model yang akan berevolusi pada abad-abad berikutnya. Pengalaman periode ini menawarkan pelajaran yang sulit tentang hubungan antara kekuasaan, wilayah, agama, dan administrasi yang akan terus menandai jalannya negara pada tahap-tahap berikutnya. Di antara laut dan kekaisaran, hubungan dengan Asia kontinental. Selama periode Jomon ditemukan manik-manik kaca yang tidak berasal dari daerah itu, yang mengindikasikan adanya pertukaran tidak langsung dengan masyarakat asing, meskipun tidak ada bukti langsung kontak dengan kerajaan-kerajaan benua pada tahap itu. Sebaliknya, pada zaman Yayoi, lalu lintas maritim diintensifkan. Temuan benda-benda Tiongkok di Kyushu dan catatan dalam sumber Tiongkok tentang delegasi yang berasal dari kepulauan menunjukkan bahwa telah ada hubungan diplomatik sejak awal milenium pertama sebelum era kita. Tiongkok telah mendokumentasikan pada abad pertama sebelum Masehi penduduk Wa yang hidup tersebar di lebih dari 100 permukiman dan diperintah oleh tokoh-tokoh lokal. Pada waktu itu, istilah Wa berfungsi untuk mengidentifikasi penduduk kepulauan dan tidak menyiratkan penyatuan politik. Pengiriman resmi pertama yang tercatat adalah pada tahun 57 Masehi, ketika seorang pemimpin Wa mengirim utusan ke Istana Han untuk menawarkan hadiah. Sebagai imbalannya, ia menerima segel emas dengan prasasti Raja Na dari Wa diizinkan oleh Han. Pertukaran itu diikuti oleh yang lain selama dekade-dekade berikutnya. Salah satu catatan paling penting muncul dalam Weiji, sebuah kronik yang ditulis pada abad ketiga yang menjelaskan secara rinci struktur sosial dan politik penduduk kepulauan. Dokumen itu menyebutkan bahwa pada masa setelah tahun 180 Masehi terjadi konflik antara klan-klan kecil hingga muncul kepemimpinan wanita di bawah Himiko yang berhasil menstabilkan wilayah tersebut. Himiko digambarkan sebagai seorang wanita yang tidak menikah, hidup terpencil, dan mengabdikan diri pada praktik ritual. Otoritasnya diakui baik oleh penguasa lokal maupun oleh Istana Wei di Tiongkok kedutaan bersama dikirim, dan permaisuri menerima benda-benda perunggu, cermin, dan tekstil. Sebagai tanggapan, Istana Tiongkok memberinya gelar resmi serta hadiah yang mengonsolidasikan statusnya di kepulauan. Setelah kematiannya, kepemimpinan diambil alih oleh penggantinya Iyo, seorang gadis muda berusia 13 tahun yang berasal dari garis keturunan yang sama yang diakui oleh Tiongkok melalui delegasi baru yang dikirim dari Wa. Selama abad-abad berikutnya, interaksi dengan benua berlanjut. Antara tahun 266 dan 413 Masehi didokumentasikan setidaknya 5 misi Jepang menuju Istana Jin, masing-masing dipimpin oleh para pemimpin yang mencari legitimasi kekaisaran.
Tercatat bahwa menjelang akhir abad keempat, pemimpin Wa memperkenalkan dirinya sebagai raja dari 55 kerajaan di timur saat meminta pengakuan formal dari dinasti Liu Song. Sumber-sumber Tiongkok menyebutkan nama-nama 5 Raja Wa yang mengirim kedutaan berturut-turut, San, Qin, Sai, Ko, dan Bu. Yang terakhir, diidentifikasi oleh beberapa peneliti sebagai Kaisar Yuryaku, menerima gelar kehormatan pada tahun 478 Masehi yang menunjukkan kesinambungan hubungan antar negara. Kontak-kontak ini tidak hanya memiliki tujuan simbolis, tetapi juga membuka pintu bagi aliran benda-benda bergengsi, pengetahuan teknis, dan bentuk-bentuk organisasi administratif. Secara paralel, dikembangkan hubungan dengan 3 kerajaan Korea, Koguryo, Paekche, dan Silla. Meskipun sumber-sumber Korea dan Jepang tidak selalu bertepatan, ada penyebutan silang yang menegaskan jaringan diplomatik yang aktif di daerah tersebut. Kerajaan Paekche menjalin hubungan yang sangat erat dengan Yamato karena mereka berbagi kepentingan menghadapi tekanan militer dari Koguryo di utara dan dari Silla di timur. Selama abad kelima, didokumentasikan banyak perjalanan antara Yamato dan Paekche. Misi-misi ini tidak hanya bertukar hadiah, tetapi juga pengetahuan teknis. Catatan Korea menyebutkan bahwa pengrajin, dokter, musisi, dan juru tulis dikirim dari Paekche ke Jepang. Pada tahun 513, dicatat kedatangan seperangkat buku Buddha, serta materi yang berkaitan dengan aksara Tiongkok. Transfer pengetahuan ini merupakan langkah yang menentukan dalam perkembangan budaya dan negara Jepang. Pengaruh Korea di kepulauan tidak terbatas pada aspek intelektual ahli dalam konstruksi, arsitektur, dan pengecoran juga dipindahkan. Komunitas teknis Korea didirikan di berbagai wilayah Jepang Barat. Sebagai imbalannya, Jepang menawarkan dukungan militer kepada Paekche dalam konflik-konfliknya dengan Koguryo dan Silla yang mengonsolidasikan aliansi strategis. Namun, kerjasama tidak selalu stabil, karena kepentingan geopolitik berubah sesuai dengan keadaan internal masing-masing kerajaan. Selama periode Asuka, kedutaan menuju Tiongkok berlipat ganda. Pada tahun 600, Pangeran Shotoku mengirim utusan ke Istana Sui. Salah satu episode paling terkenal adalah surat di mana disalami Putra Langit dari tempat matahari terbenam, ditulis dari Putra Langit dari tempat matahari terbit, formula yang membuat tidak nyaman pejabat Tiongkok karena perlakuan yang setara. Meskipun demikian, hubungan tetap dipertahankan dan misi-misi baru dikirim pada tahun 607, 608, dan 614. Kunjungan diplomatik ini termasuk pejabat, pelajar, dan biksu yang tinggal di ibu kota Tiongkok untuk menerima pelatihan dalam berbagai disiplin ilmu. Dari sana muncul transfer langsung, model administrasi, teknik tata kota, dan prinsip hukum yang kemudian dimasukkan dalam reformasi Taika. Dan selanjutnya, lembaga-lembaga Jepang mengadopsi praktik-praktik seperti sensus, kadaster, dan pembagian wilayah yang terhierarki sesuai dengan pola kontinental. Pada tahun 630 diorganisir misi resmi pertama menuju dinasti Tang yang sudah terkonsolidasi di Tiongkok. Sepanjang abad ke-7 dikirim lebih dari 10 delegasi dengan tujuan yang beragam. Beberapa utusan tinggal bertahun-tahun mempelajari hukum, puisi, kedokteran, dan ritual kenegaraan. Sekembalinya, mereka bergabung dengan aparatur birokrasi di posisi-posisi kunci yang memungkinkan penerapan langsung apa yang telah dipelajari di luar negeri, mulai tahun 702 dengan diumumkannya Kode Taiho, diinstitusikan sistem negara yang diilhami langsung oleh struktur Tiongkok. Kedutaan berlanjut hingga pertengahan abad ke-9 ketika para penguasa Jepang menganggap bahwa negara telah mengasimilasi cukup banyak pengetahuan luar untuk mengembangkan institusi mereka sendiri. Mengenai aspek agama, misi-misi ke benua membawa serta doktrin Buddha, patung, sutra, dan arsitek kuil. Paekche adalah kerajaan pertama yang memperkenalkan Buddhisme di Jepang sekitar tahun 538. Pembangunan kuil-kuil seperti Asukadera dilakukan dengan dukungan pengrajin asing. Kemudian, tiba biksu-biksu dari asal Tiongkok dan Korea yang mendirikan sekolah dan menyebarkan teks-teks suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok klasik paralel dengan Buddhisme, juga diserap unsur-unsur Konfusianisme, terutama dalam versi kenegaraannya.
Doktrin tentang kepatuhan hierarkis, penghormatan kepada leluhur, dan kebajikan penguasa sebagai model moral diintegrasikan ke dalam kode-kode hukum catatan, menunjukkan bahwa menjelang pertengahan abad ke-8 sudah ada elit terpelajar di Jepang yang mampu membaca dan menulis teks-teks politik dan agama dalam bahasa Tiongkok. Pengaruh-pengaruh eksternal ini tidak menggantikan adat istiadat lokal, tetapi menambahnya, menghasilkan budaya hibrida. Bahasa tulisan terus menggunakan karakter Tiongkok, tetapi disesuaikan dengan fonetik bahasa Jepang. Gelar-gelar kebangsawanan juga mengambil bentuk kontinental, meskipun tradisi khas Istana Yamato dipertahankan. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Korea terus aktif hingga jatuhnya Paekche pada tahun 660, dikalahkan oleh koalisi antara Silla dan Tang. Jepang mencoba melakukan intervensi militer untuk membela sekutunya, tetapi dikalahkan dalam pertempuran Hakusukinoe pada tahun 663. Setelah kekalahan itu, kampanye luar negeri ditangguhkan dan pertahanan pantai diperkuat menghadapi kemungkinan serangan benua. Meskipun demikian, aliran orang dan pengetahuan tidak berhenti. Pada abad ke-8 pengiriman misi ke Istana Tang dipertahankan, meskipun dengan frekuensi yang lebih rendah. Jepang telah mendirikan ibu kotanya di Nara, dari mana ia mengatur dengan lebih efektif masuknya benda, ide, dan orang yang berasal dari benua. Selama semua abad ini, kontak dengan Tiongkok dan Korea adalah konstan, beragam, dan menentukan. Transformasi politik, agama, budaya, dan teknologi Jepang antara abad ke-3 sebelum Masehi dan abad ke-8 tidak dapat dipahami tanpa jaringan pertukaran itu, lembaga-lembaga, teks-teks, ritual, dan bentuk-bentuk arsitektur yang mendefinisikan negara kekaisaran lahir sebagian dari persilangan antara ketiga wilayah yang dihubungkan oleh laut itu. Roh garis keturunan, kepercayaan lisan, dan hierarki sakral. Selama fase awal Yayoi, belum ada doktrin terkonsolidasi yang mengatur kepercayaan yang berhubungan dengan kami. Kelompok-kelompok keluarga mempertahankan ikatan agama yang berpusat pada leluhur yang didewakan, dan setiap garis keturunan mengadopsi simbol dan praktik mereka sendiri. Pemujaan tidak dilembagakan, melainkan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa kuil atau kitab suci. Perayaan dilakukan di udara terbuka dengan persembahan dan nyanyian ritual di ruang-ruang yang disucikan oleh tradisi. Seiring waktu, bentuk-bentuk agama menjadi lebih kompleks. Klan-klan utama mengambil fungsi keimamatan yang memperkuat posisi mereka. Para kepala suku menjalankan peran ganda sebagai pemimpin dan perwakilan di hadapan para dewa. Ini memungkinkan pembenaran hierarki dalam kelompok dan melegitimasi otoritas melalui ikatan spiritual dengan para kami. Pada periode Kofun, sosok Ujigami, dewa pelindung klan, mulai terkonsolidasi. Setiap komunitas memuja dewa pelindung yang terikat pada wilayah atau garis keturunan mereka. Hubungan langsung dengan yang sakral ini memperkuat ikatan internal kelompok. Selain itu, ritual dipimpin oleh perwakilan turun-temurun yang menyampaikan formula lisan yang dilestarikan dengan hati-hati. Dalam upacara, tidak digunakan teks tertulis atau representasi visual. Hubungan dengan para kami dibangun melalui nyanyian dan tarian. Gerakan ritual, disertai dengan musik dan ekspresi vokal, sudah cukup untuk memanggil kehadiran ilahi. Ketiadaan berhala fisik tidak membatasi kesakralan tindakan, melainkan memperkuat sifatnya yang sesaat dan berdasarkan pengalaman. Benda-benda yang dipersembahkan juga memiliki peran penting. Disajikan makanan yang disiapkan dengan perhatian, bejana khusus, dan perkakas berharga. Elemen-elemen ini tidak digunakan kembali, karena merupakan bagian dari tindakan itu sendiri. Setelah ritual selesai, mereka dibuang atau dikubur, menegaskan keunikan peristiwa tersebut. Selama pemerintahan Yamato, peran pemujaan dalam organisasi negara menjadi lebih penting. Praktik-praktik ritual dipusatkan dan mulai ditetapkan aturan umum untuk prosedur keagamaan tertentu. Pihak berwenang mengakui kekuatan simbolis upacara untuk mengonsolidasikan posisi mereka yang mengarah pada standarisasi tertentu formula, dan urutan elit Yamato mempromosikan pemujaan dewa-dewa tertentu di atas yang lain. Ini tidak menyiratkan penyangkalan keberadaan banyak kami, tetapi hierarkisasi mereka. Beberapa kuil memperoleh prestis nasional dan menerima dukungan resmi.
Fungsi ritual kemudian dihubungkan dengan struktur negara dan mereka yang bertanggung jawab atas upacara keagamaan menduduki jabatan tertentu. Salah satu elemen kunci pada tahap ini adalah penciptaan silsilah ilahi yang menghubungkan garis keturunan yang memerintah dengan kami, utama mitos pendirian dikumpulkan dan diorganisir ulang, menghasilkan narasi yang menjelaskan asal-usul supernatural keluarga tertentu. Strategi ini memperkuat legitimasi kekuasaan melalui kisah umum asal-usul sakral. Konsep kami tidak terbatas pada entitas ilahi antropomorfis. Itu juga mencakup fenomena alam seperti gunung, sungai, atau pohon tunggal. Gagasan tentang yang sakral terkait dengan kemampuan untuk mewujudkan kekuatan, keindahan, atau keunikan. Oleh karena itu, dianggap bahwa tempat-tempat tertentu adalah kediaman makhluk perkasa yang pengaruhnya harus dihormati. Seiring meluasnya pengaruh Yamato, banyak dewa lokal dimasukkan ke dalam panteon resmi. Alih-alih menghilangkan pemujaan sebelumnya, mereka diintegrasikan di bawah bentuk-bentuk baru. Dengan demikian, dipertahankan kesinambungan dengan kepercayaan regional, tetapi disesuaikan dengan kerangka politik terpusat. Proses ini tidak seragam, melainkan bervariasi tergantung pada keadaan dan wilayah. Dengan kedatangan aksara dari benua, muncul kemungkinan untuk mencatat ritual, silsilah, dan mitologi. Namun, pada fase awal ini, penggunaan karakter Tiongkok lebih banyak diterapkan pada dokumen administratif. Nyanyian dan doa terus ditransmisikan secara lisan dan baru kemudian dicatat secara tertulis. Kuil menjadi ruang tetap di mana praktik-praktik ini dilakukan. Yang pertama bukanlah bangunan permanen, melainkan struktur sementara yang dibongkar setelah ritual seiring waktu, beberapa memperoleh bentuk stabil dengan arsitektur yang mencerminkan penghormatan terhadap para kami. Namun, gagasan bahwa kemurnian tempat lebih penting daripada bangunan itu sendiri masih berlaku. Ketidakmurnian, baik fisik maupun spiritual, adalah konsep sentral. Diyakini bahwa tindakan atau keadaan tertentu mengganggu keseimbangan yang diperlukan untuk kontak dengan yang sakral. Oleh karena itu, sebelum setiap upacara, dilakukan pemurnian melalui air, puasa, atau isolasi. Praktik-praktik ini bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dan memungkinkan pelayan upacara untuk hadir di hadapan para dewa dalam keadaan yang sesuai. Pertumbuhan aparatur negara juga memengaruhi pemujaan. Pada abad ke-8, pemerintah mempromosikan kompilasi Kojiki dan Nihon Shoki, dua teks yang mengumpulkan kisah-kisah kuno, garis keturunan, dan mitologi. Karya-karya ini menawarkan versi teratur dari sejarah sakral yang mendukung otoritas kekaisaran. Peran Amaterasu sebagai dewa sentral diperkuat dalam konteks ini. Kuilnya di Ise menerima dukungan terus-menerus dari istana dan menjadi rujukan nasional. Permaisuri atau seorang wanita dari keluarga kekaisaran ditunjuk sebagai pendeta utama yang bertanggung jawab untuk menjaga ikatan antara rumah tangga yang memerintah dan dewa matahari. Munculnya struktur birokrasi untuk urusan agama adalah konsekuensi lain dari proses ini. Didirikan Jingikan atau Kementerian Urusan Pemujaan yang mengatur upacara, pemeliharaan kuil, dan pengawasan ritual. Institusi ini merupakan bagian dari sistem Ritsuryo yang didasarkan pada model administrasi dari benua. Keberadaan badan khusus dalam ritual memungkinkan kontrol yang lebih baik atas perayaan publik, ditetapkan tanggal, tempat, dan urutan untuk acara tahunan tertentu. Meskipun masih ada pemujaan lokal independen, aparatur sentral berusaha untuk membangun liturgi umum yang mencerminkan kesatuan negara dalam banyak kesempatan. Kalender pertanian dikaitkan dengan ritual. Penanaman, panen, dan perubahan musim melahirkan upacara-upacara tertentu. Populasi berpartisipasi secara aktif dan tindakan tersebut berfungsi baik untuk meminta bantuan dari para kami maupun untuk memperkuat kohesi sosial. Meskipun praktik-praktik diformalisasi, elemen lisan tetap fundamental. Norito, formula ritual yang dibacakan dengan suara keras, mempertahankan gaya kuno dengan pengulangan dan struktur tetap. Mereka ditransmisikan dari generasi ke generasi oleh para pendeta yang menghafal setiap kata dan gerakan. Kontak dengan Buddhisme memperkenalkan elemen-elemen baru dalam praktik keagamaan, namun pada tahap awal ini itu bukan penggantian, melainkan koeksistensi.
Kuil Buddha dan kuil Shinto hidup berdampingan dan kadang-kadang berbagi ruang atau personel diferensiasi antara kedua sistem belum didefinisikan dengan jelas. Di beberapa wilayah, dewa-dewa asli dianggap pelindung kuil Buddha. Hubungan ini tidak menyiratkan subordinasi, melainkan bentuk kerja sama simbolis. Dipahami bahwa para kami juga dapat memperoleh manfaat dari ajaran sutra, dan oleh karena itu mereka dihormati dalam konteks Buddha. Sosok kaisar sebagai perantara antara dunia manusia dan spiritual terkonsolidasi partisipasinya dalam upacara-upacara kunci mencerminkan perannya sebagai kepala agama. Melalui tindakan-tindakan ini, diperkuat gagasan bahwa kekuasaan kekaisaran tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berasal dari ilahi kuil-kuil memperoleh tanah dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kegiatan mereka dengan otonomi tertentu. Beberapa bahkan menjalankan fungsi ekonomi dan sosial di lingkungan mereka. Ini menimbulkan ketegangan dengan institusi lain, tetapi juga memperkuat kehadiran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara para kami dan rakyat tidak statis. Seiring perubahan kondisi sosial dan politik, ritual dan prioritas juga disesuaikan. Namun, prinsip saling menghormati dipertahankan, di mana manusia menawarkan pengabdian sebagai imbalan atas perlindungan atau kesejahteraan. Menjelang akhir periode Nara, keseimbangan antara Buddhisme dan Shinto masih belum terdefinisi. Praktik-praktik terus bercampur dan kuil-kuil memengaruhi kuil Shinto, sementara yang terakhir melanjutkan fungsi leluhur mereka. Interaksi konstan ini membentuk model unik di kepulauan. Dari konflik ke patronase, jalur resmi Buddhisme awal. Kontak langsung pertama dengan Buddhisme di Jepang terjadi pada abad ke-6, berasal dari semenanjung Korea. Tepatnya pada tahun 552 ketika Istana Paekche mengirimkan misi ke kepulauan dengan patung, kitab suci, dan biksu. Pemberian ini bersifat formal dengan tujuan untuk membangun agama dalam kerangka politik dan seremonial elit. Pada masa itu, keluarga Soga mengambil inisiatif untuk mendukung kedatangan pemujaan baru. Di dalam istana, sikap ini menimbulkan gesekan. Sementara Soga bersekutu dengan Buddhisme, klan kuat lainnya, seperti Mononobe dan Nakatomi, membela praktik tradisional. Perselisihan ini bukan hanya bersifat agama, tetapi bagian dari konflik politik yang lebih luas. Selama tahun-tahun awal itu, dicoba untuk memperkenalkan citra dan ritual Buddha, tetapi muncul banyak epidemi dan fenomena buruk. Para penentang menghubungkan kejadian-kejadian ini dengan keberadaan pemujaan baru, menuduh Soga telah menyinggung dewa-dewa leluhur. Terlepas dari kritik, Soga melanjutkan rencana mereka dan memerintahkan pembangunan kuil pertama di Asuka, yaitu Hokoji, yang kemudian dikenal sebagai Asuka-dera. Bangunan ini diselesaikan pada tahun 580-an dan melambangkan permulaan kelembagaan Buddhisme di kepulauan. Pada saat yang sama, diciptakan ruang untuk pelatihan biksu dan dipromosikan kitab suci yang diimpor dari Korea dan Tiongkok. Pertempuran yang menentukan antara Soga dan lawan-lawan mereka berakhir pada tahun 587 dengan kekalahan Mononobe. Sejak saat itu, Buddhisme memperoleh kehadiran di istana dan menerima dukungan yang lebih besar. Pangeran Shotoku, anggota garis keturunan yang sama dengan Soga, mengambil kepemimpinan ideologis dari proses tersebut. Antara tahun 593 dan 622, ia menjabat sebagai bupati dan secara aktif mempromosikan ajaran Buddha, mengadopsi model administrasi yang terinspirasi dari organisasi Tiongkok. Selama pemerintahannya, diterbitkan dokumen-dokumen resmi yang menyajikan Buddhisme sebagai dasar etika dan politik negara. Pangeran juga menugaskan pembangunan kuil-kuil seperti Shitenoji dan Horyuji yang dihiasi dengan pengaruh seni kontinental. Shotoku mengumpulkan komentar tentang sutra-sutra fundamental seperti Lotus, Shomangyo, dan Yuimagyo. Karya-karya ini disusun dalam konteks aliansi antara kekuasaan politik dan otoritas agama. Secara paralel, misi diplomatik dikirim ke Tiongkok untuk mempelajari secara mendalam struktur kelembagaan Buddhisme di dinasti Sui. Pertukaran ini memungkinkan penyesuaian praktik-praktik seperti penahbisan klerikal, pencatatan kuil, dan transmisi tekstual. Selama dekade-dekade berikutnya, pemujaan terkonsolidasi di daerah-daerah yang terkait dengan pemerintahan sentral kuil-kuil tidak hanya berfungsi sebagai tempat berdoa, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan kontrol lokal.
Menjelang pertengahan abad ke-7, sistem Ritsuryo mulai terbentuk. Model ini menggabungkan struktur hukum yang diilhami oleh Konfusianisme dan ritual Buddha yang disesuaikan dengan konteks Jepang. Buddhisme menjadi bagian dari jaringan negara-negara mengatur jumlah biksu, mengesahkan sekolah-sekolah tertentu, dan mengalokasikan sumber daya fiskal untuk mempertahankan infrastruktur agama. Pada tahun 675, di bawah pemerintahan Kaisar Tenmu, didekretkan larangan konsumsi daging sejalan dengan ajaran Buddha tentang welas asih. Pada gilirannya, dilembagakan perayaan yang terkait dengan tokoh-tokoh seperti Kanon dan Yakushi yang diintegrasikan ke dalam kalender resmi kantor yang bertugas mengawasi urusan agama. Sogo bertanggung jawab untuk menjaga kontrol klerus. Ditetapkan hierarki formal dengan peringkat yang ditentukan untuk biksu dan biksuni. Akses ke status monastik membutuhkan otorisasi dan pelatihan sebelumnya. Selama periode ini, menonjol sekolah-sekolah seperti Hoso, Sanron, dan Kegon yang membawa doktrin-doktrin canggih dari Tiongkok. Setiap aliran ini memiliki markasnya di kuil-kuil tertentu, di mana teks-teks diterjemahkan, manuskrip disalin, dan upacara publik dilakukan. Perpustakaan kompleks-kompleks itu menyimpan koleksi sutra dan komentar yang diimpor, yang direplikasi oleh juru tulis lokal. Kasus Ganjin, seorang biksu asal Tiongkok, relevan dalam proses ini. Setelah beberapa upaya gagal untuk menyeberangi laut, ia berhasil tiba pada tahun 754. Setibanya, ia disambut oleh istana dengan rasa hormat yang besar dan ditugaskan untuk membangun sistem penahbisan monastik formal. Di bawah arahannya, diadakan upacara yang memungkinkan pengaturan definitif akses ke klerus pengaruh Ganjin, meluas ke metode studi, norma perilaku, dan organisasi internal kuil. Kehadirannya menandai penutupan tahap improvisasi dan dimulainya struktur yang lebih stabil. Pada akhir abad ke-8, Buddhisme bukan lagi kepercayaan marginal atau praktik elitis. Itu telah menjadi bagian integral dari aparatur politik dan administrasi, meskipun jangkauannya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu, simbol, teks, dan praktiknya memengaruhi keputusan negara. Todaiji, Dayanji, dan kuil-kuil besar lainnya berfungsi sebagai institusi kekaisaran. Di dalamnya, para biksu tidak hanya berdoa untuk perdamaian negara, tetapi juga berpartisipasi dalam tugas-tugas manajemen. Pengembangan kitab suci seperti Kojiki dan Nihon Shoki memasukkan elemen Buddhisme untuk melegitimasi kekuasaan dinasti. Pajak, tanah, dan kontrol sosial. Mesin fiskal Nara. Selama periode Nara, otoritas kekaisaran mendorong sistem terstruktur kepemilikan dan penggunaan tanah yang berusaha memusatkan manajemen teritorial. Sejak tahun 743, dikeluarkan dekret yang mengizinkan mereka yang mengolah lahan kosong untuk mempertahankan ruang-ruang tersebut tanpa batas waktu, meskipun langkah itu tidak muncul karena kemurahan hati politik, melainkan sebagai upaya untuk menjamin perluasan area produktif. Maklumat tahun itu bukanlah yang pertama dalam jalur tersebut. Sudah pada tahun 723, dekret lain telah memberikan hak atas tanah yang baru diolah selama 3 generasi, yang menyiratkan periode sekitar 60 tahun. Ketentuan yang diadopsi 2 dekade kemudian memodifikasi skema awal itu dan memberikan manfaat permanen. Kebijakan itu tidak dirancang untuk menguntungkan petani biasa, melainkan agar sektor-sektor dengan lebih banyak sumber daya atau yang dekat dengan kekuasaan memanfaatkan peluang tersebut. Melalui aliansi dengan kuil, bangsawan, atau pejabat, mereka berhasil membuat tanah berada di bawah kendali hukum mereka, meskipun tanaman dipertahankan oleh orang lain. Konsesi-konsesi ini memberi jalan pada munculnya apa yang disebut shoen, unit agraris yang mulai berkembang di luar domain. Langsung pemerintah tanah yang diberikan dalam kerangka ini dibebaskan dari beberapa jenis pajak atau inspeksi berkat hak istimewa yang dikonfirmasi oleh dekret resmi. Meskipun properti-properti ini belum membentuk sistem yang terkonsolidasi, sudah terlihat kecenderungan yang kemudian akan meluas dengan kuat. Asal-usul model shoen tidak dapat dikaitkan dengan satu dekret saja, melainkan merupakan hasil dari proses bertahap. Tanah garapan pribadi seringkali terkait dengan institusi agama atau keluarga berpengaruh, terkonsolidasi di luar sistem distribusi publik yang membatasi kapasitas negara untuk memperoleh pendapatan.
Di sisi lain, negara mempertahankan organisasi sosial yang kaku yang membagi populasi menjadi kelompok-kelompok yang tunduk pada berbagai tingkat kontrol. Dasar dari struktur ini adalah catatan populasi yang dikenal sebagai koseki, di mana dicatat nama, usia, pekerjaan, dan lokasi setiap individu. Sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengetahui berapa banyak orang yang tinggal di setiap wilayah dan pekerjaan apa yang dapat ditugaskan kepada masing-masing orang. Selain sensus, digunakan dokumen lain yang disebut keico yang merinci jumlah wajib pajak dan jumlah tanah yang diolah di setiap desa. Informasi itu memfasilitasi perhitungan pajak yang harus diserahkan oleh setiap unit produktif sistem pajak, terutama terdiri dari 3 jenis kewajiban. Pertama adalah pajak dasar berupa padi yang disebut ESO, yang dikumpulkan sesuai dengan permukaan yang diolah. Kedua, diterapkan iuran berupa barang yang disebut CO, yang terdiri dari penyerahan produk lokal, seperti kain, rami, atau buah-buahan, tergantung pada sumber daya masing-masing zona. Akhirnya, ada pajak yang disebut YO, yang menuntut para petani untuk menawarkan transportasi barang atau berpartisipasi dalam pekerjaan umum selama periode tertentu. Ketiga bentuk beban ini secara kolektif dikenal sebagai SO, CO, dan YO, dan merupakan dasar dari pendanaan negara. Kontrol atas populasi tidak terbatas pada pengenaan pajak, tetapi juga tercermin dalam pengelolaan orang-orang yang dianggap di luar norma. Dipertahankan catatan tentang mereka yang tidak masuk dalam kategori warga negara biasa, seperti penjahat, orang terpinggirkan, atau populasi asing, kepada siapa dikenakan pembatasan tambahan norma-norma yang berbeda diterapkan pada kelompok-kelompok ini, dan kadang-kadang mereka dipaksa untuk melakukan tugas-tugas tertentu jauh dari pusat kekuasaan negara, menetapkan kegiatan apa yang dapat mereka lakukan, di mana mereka harus tinggal, dan dalam kondisi apa mereka diizinkan untuk bepergian. Selain itu, pemerintah kekaisaran mempromosikan penggunaan mata uang sebagai bagian dari proses sentralisasi administrasi. Pencetakan resmi pertama yang diketahui dilakukan pada tahun 708 ketika dikeluarkan serangkaian koin tembaga yang disebut Wado Kaichin yang membawa karakter Tiongkok di salah satu sisinya. Pengenalan alat tukar itu berusaha memfasilitasi transaksi komersial, tetapi penerimaannya tidak segera. Banyak komunitas pedesaan terus menggunakan barter sebagai bentuk pertukaran utama karena sedikitnya peredaran koin di wilayah terpencil. Meskipun ada upaya dari pihak berwenang, penggunaan uang terkonsolidasi secara perlahan dan tidak sepenuhnya menggantikan bentuk-bentuk ekonomi tradisional. Selama periode yang sama ini, diterapkan langkah-langkah yang berusaha menyeragamkan nilai tanah untuk tujuan perpajakan. Pihak berwenang membagi wilayah menjadi unit-unit administratif yang disebut GAN, yang mengelompokkan beberapa desa, dan di dalam masing-masing dihitung area yang dapat diolah. Didirikan kantor-kantor lokal untuk mencatat data-data ini, dan ditunjuk pengawas yang harus menjamin bahwa angka-angka sesuai dengan produksi efektif struktur ini, berusaha memastikan bahwa pajak tidak dihitung secara acak, melainkan berdasarkan parameter yang distandarisasi. Namun, jarak antara teori administrasi dan praktik sehari-hari sangat besar. Di banyak zona, pejabat lokal mengubah catatan atau memihak keluarga-keluarga berpengaruh tertentu yang menimbulkan ketidaksetaraan dalam pengumpulan hubungan antara struktur fiskal dan sistem klan tetap kuat selama seluruh era Nara. Keluarga-keluarga dengan lebih banyak kekuasaan biasanya menerima tanah, penunjukan, atau hak istimewa sebagai imbalan atas kesetiaan kepada pusat politik. Melalui aliansi dengan kuil Buddha atau tokoh-tokoh berpengaruh di istana, keluarga-keluarga itu menjamin aliran sumber daya dan perlindungan hukum yang konstan. Administrasi negara tidak dapat mengawasi secara langsung setiap sudut wilayah, sehingga bergantung pada perantara untuk menjaga ketertiban dan menjamin pendapatan fiskal model itu, meskipun dirancang untuk memperkuat negara, juga memungkinkan elit lokal untuk mengumpulkan kekuasaan dalam jangka panjang. Praktik pembagian tanah publik kepada petani berlanjut di bawah sistem lahan yang dialokasikan, yang dikenal sebagai handen shuju. Setiap orang dewasa menerima sebidang tanah untuk diolah selama periode 6 tahun, setelah itu ia harus mengembalikannya kepada negara untuk redistribusi. Rotasi ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi tanah dan menjaga mobilitas tenaga kerja pertanian.
Namun, seiring meningkatnya pengecualian yang diberikan kepada kuil atau bangsawan, jumlah lahan yang tersedia untuk didistribusikan kembali berkurang. Banyak petani ditinggalkan tanpa tanah atau menerima permukaan yang lebih kecil, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi pajak dan mengurangi pendapatan mereka. Tekanan fiskal dikombinasikan dengan meningkatnya konsentrasi tanah di tangan swasta, memicu peningkatan jumlah orang yang meninggalkan desa mereka. Beberapa melarikan diri ke wilayah yang lebih terpencil, di mana mereka mencoba bertahan hidup tanpa mendaftar secara resmi, sementara yang lain menjadi pelayan di properti pribadi di luar jangkauan sistem publik. Migrasi paksa itu melemahkan mekanisme kontrol negara dan mengurangi basis pajak yang memaksa pihak berwenang untuk mengeluarkan ketentuan baru. Dalam banyak kasus, dikejar mereka yang meninggalkan tempat tinggal terdaftar mereka dan dipaksa untuk kembali, sementara tanah yang tidak diolah menjadi sasaran redistribusi paksa. Faktor penting lainnya adalah hubungan antara sistem fiskal dan manajemen air. Pembangunan saluran, bendungan dan kolam sangat penting untuk mempertahankan produksi pertanian sehingga dipromosikan pekerjaan hidrolik dalam kerjasama dengan komunitas lokal. Pihak berwenang menugaskan tugas-tugas spesifik kepada petani dan mendistribusikan biaya di antara desa-desa yang diuntungkan. Namun, kapasitas negara untuk mempertahankan infrastruktur tersebut bergantung pada kontrolnya atas tenaga kerja dan sumber daya keuangan. Jika komunitas tidak dapat menyediakan pekerja atau material yang cukup, proyek-proyek akan terhenti atau dilaksanakan dengan penundaan. Dalam konteks itu muncul tokoh-tokoh perantara yang bertindak sebagai penghubung antara administrasi sentral dan desa. Pengawas lokal ini, yang disebut gunji, bertanggung jawab untuk mengordinasikan pengumpulan pajak, menyelesaikan perselisihan kecil, dan menyampaikan perintah pemerintah. Seringkali mereka berasal dari keluarga berpengaruh di wilayah tersebut, sehingga kesetiaan mereka kepada kekuasaan sentral dapat bervariasi. Meskipun secara formal mereka tunduk pada negara, dalam praktiknya mereka bertindak dengan otonomi yang besar. Model itu berfungsi selama tidak bertentangan dengan kepentingan lokal. Ketika itu terjadi, timbul ketegangan yang melemahkan kontrol kekaisaran. Seiring berlanjutnya abad ke-8, sistem fiskal menunjukkan tanda-tanda keausan reformasi tidak berhasil menahan pertumbuhan kekuasaan swasta dan jumlah tanah yang dibebaskan dari pajak terus meningkat. Kuil Buddha, khususnya, menerima hamparan tanah yang luas sebagai imbalan atas dukungan ideologis mereka kepada pemerintah. Transfer ini mengurangi kapasitas negara untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kembali. Keseimbangan antara otoritas sentral dan kekuasaan regional mulai condong mendukung aktor lokal yang mengantisipasi perubahan mendalam dalam struktur negara di dekade-dekade berikutnya. Kata, syair dan tari, bentuk ekspresi dan kontrol istana. Selama abad ke-7 dan ke-8, aksara berhenti menjadi alat eksklusif di bidang pemerintahan untuk dimasukkan ke dalam dimensi masyarakat Jepang lainnya. Ini bukanlah proses yang segera atau homogen, tetapi sejak awal periode, Asuka mulai dihasilkan dokumen, kronik, dan teks agama dalam format yang semakin sistematis. Penggunaan karakter Tiongkok sudah meluas di kalangan juru tulis istana yang menggunakannya untuk menyusun laporan dan catatan. Seiring waktu, praktik ini terkonsolidasi sebagai bagian mendasar dari kegiatan politik dan administrasi, tetapi juga mulai memengaruhi bidang lain di luar pemerintahan. Dokumen tertulis pertama dengan tujuan melestarikan sejarah dinasti muncul pada awal abad ke-8 Kojiki, selesai pada tahun 712, dan Nihon Shoki, diselesaikan pada tahun 720, dianggap sebagai catatan sejarah paling kuno yang disusun atas perintah kekaisaran. Yang pertama, lebih pendek dan dengan gaya yang mendekati lisan, disusun oleh Ono Yasumaro yang menyalin narasi yang dibacakan oleh Hieda Noare. Sebaliknya, yang kedua, lebih panjang dan formal, disusun dalam bahasa Tiongkok klasik yang menunjukkan tingkat literasi yang dicapai oleh elit terpelajar. Meskipun kedua teks berbagi kisah serupa tentang asal-usul ilahi Jepang, fokus dan tujuan mereka berbeda. Kojiki berfungsi sebagai arsip silsilah dan kompilasi mitos, sedangkan Nihon Shoki bercita-cita untuk membangun kronologi yang konsisten dengan model sejarah kontinental, terutama model dinasti Tang. Akses ke pengetahuan tertulis masih terbatas pada sektor-sektor tertentu dalam masyarakat.
Meskipun demikian, kegiatan sastra mulai berkembang seiring dengan konsolidasi sistem negara puisi yang hingga saat itu beredar secara lisan, mulai dicatat. Kompendium besar pertama yang mengumpulkan komposisi-komposisi ini adalah Manyoshu yang dikompilasi sekitar tahun 759. Di dalamnya termasuk puisi dari berbagai wilayah, penulis, dan gaya. Pentingnya terletak pada menunjukkan keragaman ekspresif yang melampaui lingkaran aristokrat. Meskipun banyak karya di dalamnya ditulis oleh bangsawan atau pejabat, muncul juga syair yang dikaitkan dengan tentara, petani, dan wanita yang menunjukkan kepekaan kolektif yang melampaui batas-batas kekuasaan Manyoshu, berisi lebih dari 4.500 puisi, sebagian besar dalam bentuk tanka, meskipun juga mencakup contoh choka, komposisi panjang yang menggabungkan bait bergantian 5 dan 7 suku kata. Bahasa yang digunakan mengungkapkan pengucapan yang oleh para sarjana berikutnya akan disebut Jepang kuno, yang representasi tertulisnya menggunakan karakter Tiongkok secara fonetik atau semantik. Fungsi ganda ideogram ini menimbulkan ambiguitas tertentu, tetapi juga memungkinkan eksplorasi nuansa stilistik yang akan menjadi kunci dalam pengembangan sastra Jepang. Di antara penyair paling terkemuka di Manyoshu adalah Kakinomoto no Hitomaro, Yamanue no Okura, dan Otomo no Yakamochi, yang terakhir terkait dengan bangsawan wilayah Noto dan kemungkinan bertanggung jawab atas kompilasi akhir. Seiring dengan kemajuan aksara, praktik musik memperoleh peran penting dalam kehidupan ritual dan istana. Musik yang dimainkan dalam upacara kekaisaran memiliki beragam asal-usul, tetapi diorganisir di bawah bentuk yang semakin distandarisasi. Dibedakan dua gaya utama. Satu berasal dari benua yang dikenal sebagai gagaku, dan satu lagi lokal yang mencakup tarian dan melodi tradisional gagaku, mencakup karya-karya yang dibawa dari Tiongkok dan Korea, diadaptasi ke konteks Jepang dengan instrumen khusus seperti sho, hichiriki, dan biwa. Interpretasi ini disertai dengan tarian yang dikodifikasi, yang gerakannya diatur oleh norma-norma ketat. Selama periode Nara, kontrol atas kegiatan-kegiatan ini berada di tangan Kementerian Upacara, sebuah institusi yang mengatur repertoar, latihan, dan pelatihan para pemain. Badan ini bertugas memilih musisi, mengawasi pembelajaran mereka, dan menentukan komposisi apa yang harus disajikan dalam acara resmi. Transmisi tradisi ini dilakukan secara lisan dan melalui instruksi langsung yang memperkuat ketergantungan musisi terhadap aparatur negara. Namun, repertoar diperluas seiring waktu, juga menggabungkan elemen dari budaya semenanjung Korea dan Asia Tenggara. Beberapa genre musik memperoleh karakter sakral, terutama yang terkait dengan ritual kalender pertanian atau upacara pemurnian tarian yang dikenal sebagai bugaku, menggabungkan koreografi simbolis dengan iringan instrumental dan dilakukan oleh pasangan atau kelompok yang dilatih sejak muda. Representasi ini tidak spontan, melainkan direncanakan sebelumnya dan ditugaskan untuk konteks tertentu, seperti perayaan kuil atau perayaan dinasti. Selain itu, ada klasifikasi internal tarian sesuai dengan asal geografis dan fungsi simbolisnya. Pengajaran musik formal mulai dilembagakan selama periode ini. Didirikan akademi-akademi yang didedikasikan secara eksklusif untuk pelatihan pemain yang harus menghafal urutan melodi dan gerakan yang lengkap. Instruksi mencakup baik penguasaan teknis instrumen maupun kemampuan untuk berintegrasi dalam ansambel orkestra. Profesionalisasi ini menyiratkan proses yang panjang di mana para calon dievaluasi secara berkala oleh instruktur yang ditunjuk oleh pemerintah. Keluarga yang membentuk akademi-akademi ini seringkali mempertahankan profesi selama beberapa generasi yang mengonsolidasikan garis keturunan yang didedikasikan secara eksklusif untuk melestarikan seni ini. Meskipun sebagian besar praktik musik terikat pada konteks formal, ada juga ekspresi suara yang lebih informal di lingkungan pedesaan atau periferal. Namun, sedikit dari manifestasi ini yang tercatat dalam sumber tertulis. Fokus utama dokumentasi berada pada repertoar resmi yang dianggap sebagai cerminan kecanggihan budaya negara sentral. Dalam hal ini, musik dan tarian memenuhi fungsi diplomatik karena pelaksanaannya selama resepsi atau acara istana bertujuan untuk mengesankan utusan asing. Budaya tertulis juga maju berkat perluasan Buddhisme karena banyak biksu harus belajar membaca dan menyalin sutra. Kuil-kuil berubah menjadi pusat literasi
di mana teks-teks agama diproduksi melalui teknik yang semakin halus. Mulai abad ke-8, beberapa manuskrip mulai memasukkan ilustrasi dan ornamen yang menunjukkan perhatian estetika dalam presentasi dokumen-dokumen sakral. Salinan-salinan ini dihargai tidak hanya karena konten doktrinalnya, tetapi juga karena upaya kerajinan yang diinvestasikan dalam pembuatannya. Salah satu bahan yang paling banyak digunakan untuk menulis pada periode itu adalah kertas yang dibuat dari serat tumbuhan. Produksinya membutuhkan prosedur yang cermat, dan kualitasnya sangat menentukan untuk pelestarian teks teknik yang digunakan dalam pembuatan kertas diimpor dari benua, tetapi diadaptasi secara lokal. Seiring waktu, dikembangkan gaya kaligrafi sendiri, meskipun pada tahap ini masih didominasi penggunaan Tiongkok klasik sebagai media ekspresi tertulis. Penggunaan bahasa Jepang dalam dokumen resmi masih belum umum. Namun, dalam karya-karya puitis seperti Manyoshu, juru tulis menggunakan karakter Tiongkok dengan nilai fonetik untuk merepresentasikan suku kata bahasa daerah. Strategi ini, yang dikenal sebagai Manyogana, akan menjadi langkah awal menuju penciptaan sistem silabis seperti hiragana dan katakana. Meskipun bentuk-bentuk ini belum distandarisasi, sudah ada kebutuhan praktis untuk mengadaptasi aksara dengan karakteristik bahasa lokal. Dalam istilah sosial, akses ke aksara masih terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu, tetapi mulai muncul tokoh-tokoh wanita dengan kompetensi sastra. Beberapa wanita istana menggubah puisi atau bertukar korespondensi tertulis, meskipun kegiatan mereka tetap terbatas pada ruang pribadi atau seremonial. Terlepas dari keterbatasan, indikasi-indikasi ini menunjukkan bahwa literasi bukanlah fenomena eksklusif bagi pria, meskipun jangkauannya tidak merata. Budaya aksara, puisi, dan musik pada abad ke-7 dan ke-8 tidak maju secara terpisah, melainkan dalam jaringan di mana mereka saling memengaruhi. Kehadiran teks di kuil-kuil, pembacaan puisi dalam perayaan, dan pelaksanaan tarian ritual menanggapi visi di mana seni merupakan bagian dari struktur kekuasaan dan spiritualitas. Apa yang muncul di istana atau di biara tidak dikonsepsikan sebagai ciptaan individu, melainkan sebagai manifestasi yang harus dilestarikan, ditransmisikan, dan dirituskan. Masa lalu di bawah dekret, kronik, dan legitimasi di era arsip. Pada awal abad ke-8, aksara berhenti menjadi sarana yang terbatas pada administrasi untuk menjadi instrumen otoritas. Pemerintah sentral memerintahkan pengumpulan dokumen yang tersebar, sistematisasi kisah-kisah kuno, dan penetapan kronologi resmi. Di bawah mandat itu, sebuah kantor dibentuk yang ditujukan untuk mengatur penggunaan pengetahuan. Fungsi-fungsinya meliputi dari pemilihan sumber hingga konservasi arsip, dan keberadaannya menandai dimulainya bentuk baru pengelolaan masa lalu. Institusi itu tidak semata-mata mengumpulkan fakta, melainkan menyaring konten yang harus abadi. Diputuskan versi mana yang valid dan mana yang harus hilang. Hanya narasi yang disesuaikan dengan tatanan negara yang dicatat. Dengan proses ini terjadi transformasi mendalam. Memori lisan digantikan oleh versi tertulis yang divalidasi oleh kekuasaan. Perpindahan dari mitos ke dokumen tidak spontan, melainkan didorong oleh kebutuhan akan kontrol naratif. Istana memaksakan visi waktu yang linier, dengan asal-usul yang pasti dan kesinambungan yang terjamin. Peristiwa-peristiwa diorganisir ulang untuk membentuk urutan yang koheren, yang bermuara pada masa kini, yang diperintah oleh kaisar. Jadi, sejarah berhenti menjadi seperangkat ingatan untuk menjadi wacana fungsional. Versi-versi alternatif disingkirkan, bukan karena kurang nilai, melainkan karena tidak cocok dengan skema baru. Semuanya harus sesuai dengan citra otoritas yang sah, kuno, dan konstan. Mereka yang bertugas menulis tidak bertindak sebagai pengamat eksternal. Tugas mereka adalah mencatat fakta-fakta sedemikian rupa sehingga mendukung struktur yang berlaku. Silsilah, dekret, dan upacara dimasukkan bukan karena relevansi historisnya, melainkan karena kegunaan politisnya. Tidak ada yang netral. Setiap fragmen memiliki tujuan spesifik, mengonfirmasi hak untuk memerintah, menetapkan preseden, atau membenarkan keputusan. Teks menjadi perpanjangan dari aparatur pemerintahan. Selama periode ini, dimulai praktik menyimpan salinan resmi kronik di kuil dan kantor-kantor negara versi yang didistribusikan di provinsi diawasi oleh birokrat yang dilatih untuk menghindari penyimpangan.
Sentralisasi ini memastikan bahwa semua wilayah berbagi interpretasi yang sama tentang masa lalu. Kisah-kisah regional digantikan oleh teks-teks tunggal yang diakui karena asal istana mereka. Keragaman sejarah digantikan oleh narasi yang seragam. Selama bertahun-tahun, model itu terkonsolidasi. Sejarah berhenti menjadi milik mereka yang menjalaninya dan beralih ke tangan mereka yang menuliskannya atas nama negara. Apa yang diingat, apa yang dilupakan, dan apa yang dimodifikasi tergantung pada kepentingan saat itu. Kisah resmi tidak terbatas pada informasi, melainkan mengatur realitas untuk menjaga ketertiban. Dengan demikian, Jepang kuno menutup satu tahap, sejarah bertransformasi menjadi alat pemerintahan.